ketika awal Republik ini berdiri pun kita sudah menemukan, dan itu sebabnya kenapa kita memilih merdeka, karena masalah kemiskinan yang luar biasa di mana-mana. Kemiskinan ini, terus sekalian, sekarang lebih kompleks. Dahulu miskin semua, kita miskinnya semua rata. Hari ini sebagian sudah tidak miskin lagi, sebagian sudah mengalami peningkatan kesejahteraan. Karena itu narasinya pun bergeser. Kalau dulu kita sama-sama bilang memajukan kesejahteraan umum, kenapa? Karena kita semua masih terbelakang. Kalau sekarang mengentaskan kemiskinan, kenapa? Karena yang bicara yang sudah makmur, mau bicara tentang mengentaskan yang mereka yang masih di bawah. Apa yang menjadi lebih kompleks sekalian? Karena sekarang kita berhadapan dengan masalah kemiskinan bersamaan dengan ketimpangan. Kalau hanya kemiskinan saja, maka tidak ada komplikasi psikologis, sosiologis sebesar bila ketimpangan bersama dengan kemiskinan. Karena itu, membereskan persoalan kemiskinan di Jakarta menjadi sebuah tantangan unik. Di kota ini juga tadi ditambah migrasi yang berjalan secara terus-menerus, atau kita biasa menyebutnya urbanisasi, sehingga kita memiliki satu persoalan yang kompleksitasnya lebih tinggi dibandingkan masalah kemiskinan di kawasan-kawasan lain di Indonesia. Ini juga Bapak Ibu, bagi yang di DKI sudah sering dengar, tapi saya ingin sampaikan kepada teman-teman yang lain. Ketika saya menjalani proses kampanye di Jakarta, saya menemukan pengalaman yang agak berbeda. Kami dulu mengelola sebuah program yang menempatkan guru-guru ke pelosok-pelosok tanah air. Jadi saya berkesempatan untuk mendatangi berbagai wilayah seluruh Indonesia. Di sana ketemu dengan kemiskinan. Datang ke tempat, seperti contoh Kalimantan Barat, di Kapuas Hulu. Itu dari sini terbang 1 jam ke Pontianak, 20-an jam naik bis, kemudian 8 jam pakai perahu, 1 jam naik motor, baru sampai di lokasinya. Dan alat-alat digital itu tidak ada yang punya guna di situ, karena tidak ada sinyal dan tidak ada listrik, atau selalu kosong. Saya bersyukur mendapatkan kesempatan menyaksikan potret Indonesia yang dari puncak lantai tertinggi Jakarta sampai tempat yang paling terjauh dari Monas. Di sana saya menemukan kemiskinan luar biasa. Jadi saya ketika berkeliling ke Jakarta waktu itu 2016-2017, saya merasa sebagai orang yang paling tidak tahu soal kemiskinan, melihat kemiskinan dan terlibat dalam urusan kemiskinan, walaupun basisnya di kampus. Jadi ketika saya berkeliling di kampung-kampung di Jakarta, mendatangi kampung itu, apa yang muncul di perasaan saya? Saya merasa seperti belum pernah lihat kemiskinan. Karena kemiskinan yang disaksikan di tempat ini memiliki kompleksitas yang jauh lebih ekstrim. Di Pulau Selaru sana, miskin, ya, tapi udara bersih, ikan tersedia kapan saja, lahan luas, social support, extended family ada semua di situ, kegiatan keseharian ada, dan tidak diiringi ketimpangan. Di sini, sekalian, kemiskinan dalam kesendirian, kemiskinan dalam kesempitan space yang ekstrim. 3 kali 4 meter bisa 6 orang, bisa 7 orang. Tempat yang tidak ada fasilitas dasar untuk manusia hidup layak, air bersih, MCK layak, udara bersih. Datang ke Tambora, masuk kampung-kampung yang udara pengap, sinar matahari tidak masuk. Ada wakil wali kotanya, betul. Masuk ke kampung-kampung nanti akan ketemu dengan tukang utara,
1,5 kilometer dari tempat mereka tinggal, 500 meter, mereka akan menyaksikan suasana sosial ekonomi luar biasa drastis. Ketemu kampung-kampung yang di situ kita menemukan kemiskinan yang ekstrim. Itu Bapak sekalian yang ketika saya menjalani itu semua saya merasa seperti belum pernah lihat kemiskinan. Padahal sebelumnya saya merasa di antara warga Jakarta yang tinggal di sini, saya di kampus alhamdulillah sebagai pengajar sosial ekonomi baik, ikut dalam urusan pengentasan kemiskinan di pelosok sana, yang di depan mata terlewat. Dan di Jakarta tidak berinteraksi antara yang makmur dengan mereka yang tempat hiburannya aja beda, tempat nongkrongnya beda, nggak ketemu itu, nggak ketemu. Bapak Ibu sekalian, ini yang membuat kami merasa harus ada extra effort untuk membereskan soal kemiskinan di Jakarta. Tapi itu semua tidak mungkin dikerjakan hanya think big, kemudian doing it big too, think big, start small. Dan itu hari ini kita mulai dengan kasus Kali Baru. Dan Kali Baru ini kompleksitasnya juga tidak sederhana di Kali Baru. Tantangannya luar biasa. Dan itu kami berharap sekali bahwa tempat ini harus bisa menjadi contoh sukses kejadian atau sukses story, dongeng berhasil terkait program pengentasan kemiskinan. Pendekatannya pun menarik. Boleh tepuk tangan. Pendekatannya pun menarik. Pendekatannya adalah melibatkan semuanya. Kami memang di Jakarta ingin agar pengalaman terbaik yang dimiliki oleh seluruh komponen masyarakat itu diberi kesempatan untuk bekerja bersama dengan pemerintah. Tadi kita melihat ada unsur pemerintah, ada unsur dunia usaha, ada unsur akademi, kampus, ada akademisi, ada unsur NGO, ada juga unsur organisasi berbasis komunitas, PKK berbasis komunitas, Hidung Merah berbasis kegiatan NGO, ada kampus dan lain-lain. Nah, kita berharap ini bisa sinergi dan kami berharap nanti ada ukuran-ukuran keberhasilan yang jelas. SDG ini sudah konkret, jelas. Dulu kita punya MDG, berjalan 15 tahun. Sekarang kita keluarkan, kita sama-sama punya SDG. Kita berharap yang SDG ini nanti Jakarta 2030, maka semua yang tertulis di tempat ini mudah-mudahan bisa tercapai semuanya. Tidak akan sebentar sekalian, tapi bila ini dikerjakan dengan serius, ada sukses story, maka penggandaannya akan bisa jauh lebih cepat. Dan kita semua berkeinginan agar kolaborasi ini betul-betul berikan yang terbaik. Kami di pemerintah menempatkan diri sebagai pihak yang siap kolaborasi. Teman-teman semua dari luar pemerintahan, bawalah ide, gagasan, pengalaman, jaringan, kemudian semua sumber daya yang teman-teman miliki, bahwa sini kami siap untuk ikut memfasilitasi dilaksanakan. Karena kita semua tahu persis kekuatan pemerintah itu pada fiskal. Itu yang kedua, wewenang. Jadi fiskal capacity sama authority. Kekuatan teman-teman di luar pemerintahan adalah pada creativity, pada akumulasi pengalaman, pada grassroots knowledge, yang itu semua bila digabung, insya Allah bisa menjadi program yang powerful. Dan bagi teman-teman di kampus ini salah satu keleluasaannya adalah berjarak. Berjarak itu bisa plus bisa minus. Dalam urusan ini kita ingin plusnya. Plusnya adalah bisa melihat apa yang terjadi di Jakarta dalam perspektif lintas kota, lintas negara, lintas waktu. Jakarta